namanya, kita bakal ngelakuin edukasi kesehatan rutin setiap minggunya loh. Wah, asik banget nih. Tapi khusus buat hari ini, nama saya Dokter Galuh Dan nama aku Dokter Tiara yang bakal mandu acara podcast perkenalan kita pada hari ini. Nah, karena seperti tajuk namanya nih dok, kita bakal perkenalan. Kita mau dong perkenalan dulu sama Sobat RSUKI. Jadi panggilan kita buat listener kita adalah Sobat RSUKI. Betul. Nah, kita mau kenalan dulu sama Sobat RSUKI. Apa sih RSUKI itu dan di mana RSUKI itu? Oke, jadi Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia itu adanya di Cawang, Jakarta Timur. Jadi rumah sakit ini sudah berdiri sejak 1 Desember tahun 1973. Wow, udah lama banget. Udah sekitar 51 tahun. Iya, 51 tahun ya, kalau dari 1973, lama banget. Nah, tadi dokter bilang juga ada di Cawang. Kan semua orang pasti pernah lewat Cawang ya, karena Cawang kan banyak juga kan yang lewat situ ya. Nah, Cawang mananya sih dok, boleh ceritain? Oke, jadi alamat tepatnya itu ada di Jalan Maijen Sutoyo nomor 2. Jadi kalau kalian sering naik bus Transjakarta, itu kalian pasti nggak asing lagi sama halte Cawang Sentral. Kalau kalian turun nih di depan halte Cawang Sentral, itu pasti langsung ketemu deh sama gedung biru. Itu gedung RSUKI. Jadi enak ya dok, soalnya kan semua Transjakarta kan pasti ada lewat Cawang Sentral. Jadi tempatnya juga strategis banget ya dok. Jadi bisa diakses dari mana aja, keluar tol Jor juga langsung ketemu sama RSUKI. Iya, jadi gampang, makanya aksesnya gampang ya dok ya. Bicara tentang tadi gedungnya kelihatan dari luar nih dok, kan sebenarnya kalau dari luar juga gedung RSUKI ini kelihatannya megah, bagus banget gitu ya, mewah banget. Nah mungkin ini jadi pertanyaan banyak orang adalah apakah RSUKI menerima jaminan BPJS? Oke, jadi RSUKI itu bisa menerima seluruh jaminan, mau dari pribadi, asuransi, maupun BPJS, itu semuanya bisa dipakai buat berobat di RSUKI. Jadi nggak usah takut, tinggal datang aja bawa jaminannya, apapun itu dipakai. Oke. Cuman kan sebenarnya yang jadi concern karena apalagi sekarang lagi boomingnya ya isu tentang BPJS BPJS. Soalnya kalau misalnya pasien-pasien pakai BPJS tuh tidak dilayani sebaik pasien-pasien yang asuransi pribadi dong. Itu hoax dong sih. Kalau di UKI mau pakai jaminan apapun itu bisa dilayani dengan baik. Jadi kita nggak peduli mau pakai jaminan apa, semuanya sama. Keren banget. Jadi pelayanannya udah pasti top markotop lah ya, udah pasti bagus. Sesuai motonya melayani di mana. Betul. Jadi juga salah satu perkenalan kita sobat RSUKI bahwa motonya RSUKI adalah melayani bukan dilayani. Jadi tenang aja, pasti pelayanannya udah pasti bagus banget ya. Terbaik. Betul, terbaik. Kita mau merealisasikan motonya kita. Betul. Terus selain jadi tempat pusat pelayanan kesehatan, RSUKI jadi tempat apa lagi sih dok? Oh iya dok, betul. Kita kan samping RSUKI itu ada fakultas kedokteran ya. Ini nggak cuma fakultas kedokteran juga, tapi ada fakultas keperawatan, fakultas fisioterapi juga ada. Banyak ya? Betul, banyak. Jadi RSUKI juga nggak cuma menyediakan pelayanan kesehatan juga, tapi mereka juga menyediakan tempat pendidikan nih buat mahasiswa-mahasiswa kedokteran, fisioterapi, bahkan gizi juga. Jadi udah pasti ilmunya juga banyak di sini juga. Kasus-kasusnya berarti juga beragam betul, ya? Betul. Karena kan mama sebagai rumah sakit pendidikan pasti banyak belajarnya juga kan. Jadi kasusnya pasti udah banyak juga dan variatif juga gitu. RSUKI itu juga bisa disebut sebagai Green Hospital. Apa sih Green Hospital tuh? Jadi UKI itu punya taman yang sangat luas dan asri, terutama di depan rawat inapnya. Jadi kalau misalnya ada pasien ataupun keluarganya nih, kan pasti jenuh nih nemenin pasien lagi dirawat, itu bisa keluar kamar, itu bisa melihat ijo-ijo, jadi bisa healing ya sih. Apalagi yang misalnya lagi dirawat di rumah sakit kan pasti bawaannya jenuh ya. Betul. Apalagi buat keluarga juga kan capek juga. Jadi dengan adanya taman ini mereka pun jadi lebih fresh ya bawaannya. Betul. Terus karena kan selain kesehatan fisik, kita juga harus mementingkan kesehatan mental, dan itu dipikirin loh sama UKI, makanya dibuatin taman yang asli. Betul. Terus selain itu ada apa lagi sih dok? Kita punya poli eksekutif. Tadi dokter bilang jaminannya dari banyak jaminan ya. Jadi buat teman-teman sobat RSUKI mungkin yang punya jaminan pribadi atau jaminan asuransi, jaminan perusahaan gitu ya. Nah itu bisa menggunakan poli eksekutif juga dong. Jadi dengan nyaman ya Betul, polinya ya. jadi nyaman. Terus kita juga punya fasilitas fisioterapi atau rehabilitasi medik. Jadi kita udah melayani sekitar 30-40 pasien per harinya. Dan pasien-pasien rehab medik itu kan terutama pasien lansia ya dok. Itu pasti kenapa bisa balik lagi terus secara rutin? Pasti karena fasilitasnya nyaman, pelayanannya ramah gitu.
bicara tentang rehabilitasi medik ini aku cerita sedikit juga ya dok tentang pengalaman pribadi aku juga. Jadi kan oma aku juga ngelakuin rehabilitasi medik juga ya dok di sini, dan memang dari testimoni langsung nih sobat Suki bahwa oma aku juga bilang kalau pelayanan itu enak banget, pokoknya nyaman banget dan jadi betah karena kan rehabilitasi medik bolak-balik terus. betul itu dia, rehabilitasi medik kan harus bolak-balik terus ya, harus rutin ya. Jadi om aku juga nggak khawatir karena dokter-dokternya juga enak banget, komunikatif juga, perawat-perawatnya juga melayani banget, mengayomi banget gitu loh. Selain itu kita juga punya unit cuci darah atau hemodialisa. Nah ini juga pasien yang dilayani setiap harinya itu bisa 20-30 pasien per hari dan 2 shift. Jadinya memang banyak banget yang mau kembali lagi berobat ke RSUK secara rutin. Betul, apalagi kan hemodialisa tuh ini ya, long life ini ya, perawatan treatment gitu. Jadi kalau emang gak nyaman ya pasti gak akan balik. Cuman dia dibuktikan dari 30 pasien kita yang setiap hari loh, dari setiap sampai satu. Betul, bahwa sebenarnya pelayanan hemodialisa ini pasti nyaman banget. Betul. Ada apa lagi tuh dok? Kita juga punya unit care baru, yaitu adalah cardiovascular care unit, di mana pasien-pasien jantung itu bisa dirawat secara intensif atau diobservasi secara ketat di CVCU. Jadi kalau kalian ada penyakit jantung, riwayat jantung ataupun keluhan jantung, bisa langsung aja datang ke IGD RSUKI dan tenang, semuanya ditangani secara baik dan tepat. Apalagi kan mungkin penyakit orang penyakit jantung ini juga suka khawatir sama penyakitnya ya. Jadi dengan di CVCU nggak usah khawatir karena bakal dipantau banget sama nggak cuma dokternya juga tapi sama kakak perawatnya setiap 24 jam malah ya, selama ada perawatan di sini. Betul. Terus apa lagi sih dok fasilitasnya? Apalagi banyak banget lagi dok, aku sampai bingung apa lagi ya dok. Oh ini Poliklinik Tumbuh Kembang. Jadi kan buat mungkin orang tua baru ya yang bingung juga anaknya, sebenarnya anaknya nih tumbuh kembangnya gimana sih? Apakah normal? Apakah terlambat? Mungkin kan apalagi kalau lihat itu kurang jelas ya. Iya, konsultasi nggak sih? Betul. Nah di sini Poliklinik Tumbuh Kembang ini kita juga bakal dibantu dan langsung langsung juga sama dokter spesialis anak yang khusus dari tumbuh kembang. Jadi tenang aja, nanti bakal diarahin apakah tumbuh kembang ini sesuai atau enggak. Nanti juga bisa ternyata terlambat juga bisa langsung ditangani di saat itu juga. Jadi daripada lihat di media sosial, jadi mending langsung konsultasi aja ke dokter spesialis anaknya nggak sih? Betul, daripada apa ya, daripada asal nebak-nebak. Iya, nebak-nebak kan serem juga ya. Sosial media juga kadang kan belum tentu benar sosial media kan. Jadi bisa langsung datang aja kok Tumbuh Kembang, Poliklinik Tumbuh Kembangnya RSUKI. Terus kita juga punya ada pelayanan ambulans gratis, jadi pelayanan menjemput ke rumah sakit buat kondisi-kondisi emergensi secara gratis pakai ambulans dari RSUKI. Terus apa lagi ya? Oh ini samping RSUKI kita punya rumah duka. Nah rumah duka kita ini jadi pelayanan yang top banget gitu. Nah rumah dukanya ini enaknya kan apalagi orang yang lagi berduka ya, pasti kan maunya semuanya nyaman, nyaman, nggak pusing, serba cepet gitu kan. Nah rumah dukanya RSUKI menyediakan pelayanan itu dong. Makanya nggak heran RSUKI itu memang udah diakreditasi paripurna. Wow, berarti memang semua fasilitasnya lengkap, nyaman, terus pelayanannya dari perawat, dokter maupun dari administrasi semuanya itu udah keren banget, benar-benar. Dan dokter sama perawat kita tentunya berkualitas banget ya. Kita tuh ada berapa spesialis sih dok? Jadi spesialis di RSUKI itu ada lebih dari 50. Bahkan ada dokter subspesialis beberapa. Jadi ada contohnya tuh ada konsultan ginjal hipertensi, ada gastroenterologi, ada bedah digestif. Jadi memang bahkan banyak konsultan subspesialis juga. Banget ya dok. Bicarakan tentang 50 spesialis nih dok. Nah kita mau memanfaatkan semua kualitas dari 50 spesialis dokter kita. Dengan cara kita bakal membahas materi-materi terkait spesialis mereka di podcast ini setiap minggunya. Jadi bakal nih setiap minggunya kita bakal ngobrol-ngobrol tentang topik kesehatan. Jadi kalau ada yang mau ditanya langsung aja nggak sih? Betul, boleh tanya di kolom komentar di bawah. Kita misalnya penasaran nih mau tahu kenapa ya kesehatan saya kok kayak gini, boleh langsung aja tanya ke kolom komentar di bawah. Nanti kita sampaikan ke dokter spesialisnya. Betul, ya nanti bisa kita bahas deh, bisa setiap minggunya. Betul, ya udah kalau gitu langsung aja nggak sih kita nantiin di episode selanjutnya. Betul, aku nggak sabar banget. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama kesehatan kalian, langsung aja cek di podcast.